Mengapa memilihnya ikut di Jogja? Manfaatnya baik secara pribadi maupun untuk pekerjaan luar biasa dan istimewa. 3 huruf, Bu. Yes. Halo, kembali lagi bersama saya Rias dan teman saya Aina di BDY Podcast Fun Learning, Get Healing, BDPKN Yogyakarta. Yuhu. Oke, Aina, sekarang di BDY itu lagi ada diklat pemeriksaan kinerja ya. Iya, betul, Dari Mbak. tanggal 22 Agustus sampai tanggal 25 Agustus dengan fasilitator dari dari AKN 3 ya, yaitu Bapak Tri Marhendra Rahardian, SEMSI. Halo Mas. Selamat siang. Selamat datang di BDY Podcast. Selamat siang. Iya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Tetap semangat ya Mas ya, meskipun ini hari terakhir di Betul, kan ya. justru harus paling semangat ya. Justru harus paling semangat. Oke. Oke Mbak, jadi diklat ini diikuti oleh 6 inspektorat kabupaten kota yang tersebar dari Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Timur hingga ke Provinsi Jawa Timur. Dan sudah berada bersama kita. Sudah ada bersama kita kali ini. Selain Pak Tri, tadi ada perwakilan dari peserta diklat. Yang pertama ada Ibu Rintan dari Kabupaten Kediri. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Iya, sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain itu juga kita hadirkan di sini ada Bapak Iskandar dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Pak. Tetap semangat. Walaupun hari terakhir sama seperti kata Pak Tri, tetap semangat. Oh iya, udah makan siang semuanya nih ya sepertinya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tuh kita podcast di siang hari ya, justru malah makin semangat ya. Makin siang makin semangat. Makin siang, Hari terakhir makin semangat. Oke. Ya. Oke, langsung saja kita bicarakan mengenai diklat ini aja ya Mas ya, pelatihan pemeriksaan kinerja. Bisa dijelaskan mungkin Mas, ini mengenai apa sih diklatnya pemeriksaan kinerja? Jadi sebenarnya kalau kita mengacu ke undang-undang atau proses pemeriksaan yang dilaksanakan BPK pada umumnya Mbak Rias ya, kan kita melaksanakan 3 jenis pemeriksaan kan ya, keuangan, kemudian PDDT dan juga pemeriksaan kinerja. Tapi di SPKN yang menjadi standar ya, dalam BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan negara, di sana ada mengatur tuh bahwa SPKN juga digunakan teman-teman APIP dalam melaksanakan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Jadi menurut saya diklat ini sangat bagus untuk tidak hanya berbagi pengalaman tentang bagaimana BPK memeriksa, tapi juga meluruskan kembali atau mengajarkan standar pemeriksaan yang kita miliki. Jadi kurang lebih itu. Nah, kalau yang dibahas hari diklat ini sebenarnya hanya 4 ya. Terhitung pendek untuk audit kinerja karena biasanya kita ada perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Jadi 3 hal inilah yang kita bahas di diklat ini. Oh oke. Kan sebelumnya Mas Tri udah pernah memfasilitator atau mengajar diklat kinerja ya. Bedanya apa Mas diklat kinerja yang sebelumnya dengan yang ini? Dari segi pesertanya dulu. Dari peserta ini pengalaman pertama saya memfasilitasi diklat. Yang pengalaman pertama memfasilitasi di Jogja. Di Jogja, tempatnya ya, biasanya kalau nggak di Jakarta di Medan. Yang kedua ini juga menjadi pengalaman pertama bertemu teman-teman dari inspektorat. Oh, pesertanya dari eksternal BPK. Eksternal. Biasanya dari internal memfasilitasi BPK. internal dari teman-teman pemeriksa baik di internal AKN maupun lintas AKN dan perwakilan ya. Dan yang ketiga ini membagikan buat saya karena ini diklat offline pertama selama 3 tahun. Ya kan, biasanya kita kemarin selama pandemi. Semangat banget, harus semangat. Kita akhirnya ketemu face to face. Terus biasanya Pemda kan auditi kita sekarang kita bukan minta dokumen ya Mas, tapi tidak minta dokumen. Mengajarkan mengaudit atau sharing bagaimana cara transfer knowledge Oke, seperti yang sudah dijelaskan Pak Tri di awal tadi bahwa salah satu yang bisa belajar tentang di pemeriksaan kinerja ini adalah APIP ya Pak. Dan di sini sudah hadir Bu Rintan dan Pak Iskandar, bagian dari APIP juga. Nah, mengapa sih Bapak dan Ibu memilih mengikuti diklat pemeriksaan kinerja ini dan mengapa memilihnya ikut di Jogja seperti itu? Silakan mungkin dari Bu Rintan dulu. Terima kasih Mbak Aina. Kebetulan begini, bagi kami Inspektorat
Kabupaten Kediri ini sebenarnya udah yang kedua. Udah yang kedua untuk mengikuti audit kinerja di sini di BPK Jogja. Semacam apa ya? Kayak kami tuh kayak selalu merasanya itu setiap kali pulang diklat dari sini, dia kayak pingin balik. Ada sesuatu yang harus kita dalami lagi nih. Ada sesuatu yang harus kita kembangkan lagi demi perbaikan secara internal APIP di daerah gitu. Kurang lebihnya sih seperti itu. Kenapa kok milihnya di Kediri, terlepas dari kebetulan inspektur kami itu alumni BPK ya, Pastri ya. Kebetulan Pak Wirawan alumni BPK, jadi ngerasanya pas, kita ngerasa nyaman, kita ngerasa klik dengan ada metode, iya. Ditambah juga ada dukungan dari Pak Inspekturnya, jadi ya sudahlah. Jadi bisa dibilang Kabupaten Kediri ini langganan ya? Langganan. Langganan bisa BD. 1 tahun kurang lebih. Kalau sebelum pandemi 3 kali, minimal 2 kali kami mengikuti diklat di sini. Sebelumnya juga Ibu pernah mengikuti diklat kinerja juga ya Bu? Kinerja pernah, pendapatan daerah juga. Iya. Ya. Kebetulan teman-teman malah bulan Juli kemarin ikut, saya tapi tidak ikut karena ada keperluan keluarga. Jadi kalau temanya sudah bermacam-macam yang kami ikuti di sini, tapi untuk audit kinerja kayak semacam edik gitu buat kami tuh, kayak kurang terus. Nah, dapatnya ilmunya dapat, healingnya juga dapat ya. Betul, dapat fasilitatornya keren pula. Gitu. Jadi kita ini tuh bisa yang untuk audit kali ini kita tidak hanya teori, tapi juga lebih bisa kita aplikasikan karena beliau langsung memberi contoh kasus. Kita coba untuk kerjakan bersama-sama kelompok. Begitu kurang lebihnya Mbak Rias, Mbak Ina. Oke, kalau dari Pak Iskandar sendiri bagaimana Pak? Ya mungkin kalau boleh kami sampaikan untuk diklat ini khusus kami dari Inspektorat Kutai Kartanegara. Ini merupakan diklat pertama kami, bergabung di bawah diklatnya BPK. Jadi ada satu hal yang berbeda ketika kita berbicara masalah materi yang disampaikan. Mungkin sempat tadi juga di dalam ruangan juga sempat kita berdiskusi bahwa memang ini hal yang baru, baik itu dari metode penyampaian sampai dengan bagaimana cara mengimplementasikannya. Jujur saja, kami datang ini merupakan bagian dari kami merasa ini bonus yang luar biasa. Kenapa? Seharusnya bukan tim kami yang sampai. Jadi ini bonus. Jadi yang seharusnya ada 12 orang tim yang akan melaksanakan memang audit kinerja itu memang lagi pas ada benturan dengan pekerjaan yang harus diselesaikan sampai akhir bulan ini. Karena kan jadwal pertamanya itu seharusnya di bulan September. Tapi alhamdulillah kami bersyukur. Seperti kami tadi menyampaikan di dalam ruangan juga, kami pemain pengganti serasa pemain utama. Jadi dari nol, alhamdulillah sampai dengan siang tadi itu kalau diboleh persentasikan mungkin 60% ke atas sampai 70% kita sudah mulai coba menyerap. Jujur di hari pertama kita ini pemeriksaan kinerja ini apa sih sebenarnya? Kerangkanya itu seperti apa? Dan kita tahu ya sudah audit kinerja aja gitu. Cuman kerangka yang seharusnya itu seperti apa, ternyata di dalam 4 hari ini kita itu diberikan ilmu pelajaran yang memang sepertinya pas betul buat kita. Betul kata Ibu tadi, ketika kita bicara itu semakin hari kita semakin penasaran. Semakin penasaran, dan memang endingnya sampai siang tadi kita tuh mau cari ini, kayak ini ada yang kurang lagi nih, mau ditanyakan lagi. Walaupun sebenarnya waktu yang diberikan itu kurang sebenarnya. Jujur kita kurang gitu. 4 hari itu kurang. Kalau khusus audit kinerja itu 4 hari kurang. Jadi sarannya berapa hari ini, Pak? Minimal 1 minggu. Minimal 1 minggu. Karena harusnya kan ini kan bertahap. Kan materi ini kan akhirnya Pak Tri juga mengkondisikan peserta bahwa seharusnya ini kita sama-sama sudah belajar. Jadi apa yang memang belum dipahami silahkan bertanya. Dan ini merupakan salah satu terobosan yang memang bagi kami diklat yang open. Artinya walaupun materinya Pak Tri ini mau nyampaikan harusnya ke sini, ternyata ada peserta yang bertanya, ingin tahu lebih, sebenarnya belum masuk ke tahapan itu sebenarnya, tapi Pak Tri sudah menyampaikan. Nah di situ mungkin salah satu daya tariknya yang memang kita jadinya komunikasi dua arah. Jadi pada intinya sih sebenarnya materi untuk diklat yang bisa dilaksanakan di Jogja
pertama untuk tatap muka, dan pertama juga kami bergabung di bawah Balai Diklatnya PKN ini, BPK ini. Jadi ini merupakan salah satu luar biasa sih bagi kami. Alhamdulillah ini memang pokoknya mungkin seperti kami sampaikan 3 huruf Bu, yes. Berarti dari peserta aktif ya Mas? Sangat. Jadi justru ini pengalaman, kalau ditanya pengalaman yang menarik bagi saya, ini termasuk yang paling menarik. Kenapa? Kalau kita memfasilitasi teman BPK, knowledge-nya relatif sama. Ya kan? Kalau kita diklat pembentukan atau teman-teman CPNS kan startingnya sama itu. Nah ini memang lompatan seperti disampaikan Pak Iskandar. Range peserta dengan beragam budaya, berbeda asal, pengalaman yang ada berbeda. Beberapa yang teman-teman sekitar 8 orang adalah PNS baru atau baru dilantik CPNS. Jadi dia belum punya pengalaman audit. Tapi di sisi lain ada senior-senior yang sudah mengaudit 20 tahun. Jadi pada hari pertama mungkin yang senior pengennya langsung jumping gitu ya, pengen loncat ke ujungnya. Dengan pengalaman yang ini tentu tidak akan salah, tapi ini adalah dinamika yang terjadi. Tapi inilah yang seperti disampaikan Pak Iskandar, diklatnya menjadi hidup. Dan kemarin saya sampaikan juga ke teman-teman manajemen, baru kali ini diklat yang waktunya selalu nambah, Mbak Rias dan Mbak ini. Jadi setiap hari mungkin boleh dicek ke panitia, saya selalu pulang lewat 5:30 karena begitu ditutup 4:30 teman-teman masih intens mengajak diskusi. Semangatnya tinggi. Semangatnya sangat tinggi. Dan ini sudah terjadi 3, mungkin hari ini pun sama gitu ya. Andai kan tidak kita tutup lebih awal, semangat untuk terus belajarnya itu tinggi. Kalau dari Mas Tri kan tadi Pak Iskandar bilang seminggu. Iya. Dari fasilitator pengennya berapa hari Mas? Sama, jadi kemarin di awal saya sampaikan juga pada saat saya memfasilitasi diklat kinerja di teman-teman kantor pusat atau di balai, biasanya kan kita ada 2, Mbak Rias. Ada diklat pelaksanaan yang 3 hari dengan diklat pelaporan yang 2 hari itu. Jadi memang untuk skala ideal minimal adalah 1 minggu. Tapi tadi juga ada masukan dari teman-teman peserta yang baru disampaikan pagi tadi. Ada baiknya juga Balai Diklat menyiapkan seri berikutnya nih, yang lebih advance dari ini. Contohnya misalnya, terus terang di 4 hari ini, saya dan teman-teman belum bisa mengcover bagaimana cara penyusunan temuan pemeriksaan. Sampai dengan bagaimana membuat LHP gitu. Nah, jadi contohnya kayak TP-TP ya? Mas? Betul. Membuat temuan, sampai menyusun laporan yang baik bagaimana. Kita hanya pada baru tahapan, temuan pemeriksaan yang baik adalah seperti ini gitu. Laporannya unsurnya begini, tapi teman-teman belum berpraktek. Karena inspektorat kan juga ada review juga ya, Bu ya, bikin temuan juga ya, Bu Pak. Justru kalau audit kinerja beliau-beliau ini melakukan pemeriksaan. Ya boleh nanti jadi masukan ya, karena ya sebagai kami manajemen ya kebetulan di belakang ada Pak Holik dan Subang penyelenggaraan BDY, nanti bisa jadi masukan Mas, mungkin akan ada kayak seri-seri selanjutnya. Iya, advance-nya dari kelanjutan dari diklat pemeriksaan kinerja. Atau harinya yang ditambah gitu ya, Mas. Oke, saya sekarang mau nanya ke Bu Rintan nih. Bu Rintan kan tadi cerita ini adalah keberapa kalinya, Bu? 2 kali ya. Kedua. Ada perkembangan nggak, Bu, dari segi fasilitas atau sarana di BDY ini? Misal dulu Ibu melihat belum ada apa, sekarang udah ada apa, atau dulu Ibu belum merasakan apa, sekarang Ibu udah merasakan apa gitu. Kalau untuk sarana prasarana sejauh yang sampai dengan hari ini banyak sekali sih Mbak perubahannya. Banyak. Kalau teman-teman tuh selalu kalau saya tanya, enggak pernah tuh ada komplain. Nyaman-nyaman aja di sini, semua fasilitasnya. Mau olahraga, oke, ada sepeda. Mau karaoke, sekarang ruang karaoke-nya udah tambah besar gitu. Iya sih. Jadi nggak pernah ngerasa nggak nyaman sih. Kalau teman-teman cerita, saya pun juga sama. Kita selalu merasanya nyaman, kayak rumah kedua. Gitu ya. Dari fasilitas Wisma sendiri gimana, Bu? Lebih dari cukup. Kalau saya bilang nggak kalah kok sama yang misalnya penginapan yang lain. Malah enak sih. Saya lebih nyaman di sini karena fasilitasnya udah lengkap. Juga dari teman-teman, apa ya istilahnya apa kalau teman-teman panitia boleh, panitianya juga welcome banget. Iya, penyelenggaranya kalau meminjam istilahnya Pak Iskandar, penyelenggaranya juga humble, terus tempatnya nyaman. Apalagi yang kurang? Kalau ditanya apa yang kurang atau apa perbaikannya, sudah cukup banget. Ya, dengan Ibu kembali lagi ke sini diklat 2 kalinya ya. 2 kali. Menunjukkan bahwa
di sini selain mendapatkan ilmu juga sarananya juga mendukung ya Bu ya, membuat Ibu betah ya tinggal di sini. Kalau dari Pak Iskandar sendiri ini kan, ini kali pertama Bapak melaksanakan diklat di Yogyakarta. Bisa dikasih tahu nggak sih, mungkin dari sebelumnya Bapak pandangannya seperti ini, oh mungkin balai diklat seperti ini, terus kemudian setelah datang bagaimana? Oh ternyata seperti ekspektasi dan realitanya seperti apa? Nah ini merupakan pertanyaan yang memang bagi saya ini sangat bagus Bu. Jadi gini, kita memang sering ikut diklat, baik itu di bawah pembina APIP sendiri ataupun dari penyelenggara lembaga swasta. Saya juga sering ikut dulunya sebelum bergabung di inspektorat, saya dari OPD lain, saya dari Dinas Pertambangan dulu, jadi lebih sering ikutnya di Pusdiklat di bawah Kementerian SDM. Jadi secara fasilitas saya pernah awal saya ikut diklat itu dari tahun 2009. 2009 saya ikut diklat yang memang di bawahnya kementerian lah. Jadi sampai sekarang, kemudian terakhir sebelum pandemi juga kita pernah ikut. Yang di sini kalau kami levelkan ini sudah 2 grade di atas yang lain. Bukan 1, 2. Pertama saya sebutkan itu fasilitas. Memang ketika kita sampai di sini, oh di Wisma ya. Kan Wisma itu pandangan pasti yang biasa saja. Tapi ketika kita masuk, sambutan ruangannya juga sudah beda. Iya kan? Kayak kami yang pertama nih, apalagi mungkin Ibu Intan yang sudah 2 kali kami datang pertama. Luar biasa memang Bang. Setelah masuk ruangan, kami kira ya kamar yang biasa, tapi bagus sudah. Jadi sudah bisa menilai bahwa ini sudah di atas rata-rata untuk fasilitas peserta. Karena jujur saja fasilitas itu bagi kami merupakan salah satu penunjang ketika kita ingin mengikuti diklat. Ketika bawaannya kita masuk ruangan sudah nggak enak kan, jadi agak malas-malasan. Mungkin kalau dibandingkan dengan lembaga swasta yang mengadakan tidak bisa dibandingkan, karena lembaga swasta mereka tidak punya tempat, mereka pinjam hotel. Tapi kalau kita di sini punya pemerintah, tapi fasilitas di atas rata-rata. Saya rasa itu mungkin salah satu yang memang bisa kami kategorikan levelnya sudah 2 tingkat di atas yang lain. Ya seperti Ibu Intan sampaikan, saya juga kaget loh, ada karaoke kan? Jadi penasaran, ada karaoke terus. Saya tanya ke Pak Olik, Pak sepedanya boleh dipakai? Oh ternyata memang diperuntukkan untuk peserta. Itu sudah 2 sudah kelebihannya. Ada gym juga, kaget juga saya. Kok balai ada gymnya? Yang lain kan enggak, udah namanya balai diklat biasa kan, ya udah itu gitu aja. Oh ada sih. Ternyata udah 3 udah. Masuk kamar, ini kamar. Wow ya Pak ya jadinya. Jadi betahan malah. Jadi misalnya healingnya jadi agak malas. Lagi malas. Udah ada semua ya Pak. Ya, jadi mau menikmati itu udah cukup lah. Jadi kalau boleh kami simpulkan, fasilitas sudah di atas rata-rata. Jadi di kamar ada apa aja Pak? Ada AC, lengkap. Pokoknya semuanya lengkap. Standar kita diklat itu sudah memenuhi. Peserta diklat itu sudah memenuhi. Jadi untuk ini yang pertama kali, kami juga diklat pertama kali di Jogja, khususnya APIP Kota juga baru nih Bu, di bawah BPK juga baru nih. Jadi di Jogja juga baru. Kami rasa sih semuanya menyimpulkan di atas rata-rata sudah. Jadi kamarnya udah kayak hotel. Udah. Pokoknya kalau hotel mungkin bintang 3 mungkin udah masuk sudah tuh. Oh iya, ada air panasnya. Pokoknya lengkap lah, pokoknya fasilitas. Ada hair dryernya. Ya, pokoknya tinggal kita betah atau tidak itu tergantung orangnya. Tapi kalau kami menyimpulkan semua peserta pasti mengatakan itu betah pasti. Oke, itu teman-teman sahabat pembelajar. Tadi udah dengar dari kata Pak Iskandar ya, ada gymnya, ada ruang olah vokalnya, ada sepedaan. Kita juga di situ ada lapangan tenis. Iya, nah itu kan tambah lagi tuh, karena mungkin sayanya aja mungkin yang nggak suka olahraga tenis mungkin. Kalau ada futsal atau bola mungkin kita ikut nih. Bisa Pak, di sini di Jogja mah ada 2000 happy Pak, ada semua. Dan juga mungkin lokasinya juga Bu, kami tambahkan nih. Jadi sangat strategis. Ya, sangat strategis. Jadi kita mau kemana aja, kayaknya kategorinya udah di tengah kota nih. Sudah di tengah kota. Udah jalan-jalan kemana? Keluar aja udah bisa minum ronde. Wedang ya. Iya, angkringan. Dan juga baru tahu juga di depan tuh BW itu apa sih sih bilang. Tanya-tanya. Iya, tanya ke Pak di depan, ya itu Pak punya Mbak Ibu. Ternyata punya Ate ada di depan lagi. Di depannya udah ada tempat oleh-oleh. Udah ada tempat oleh. Jadi sangat bagus sekali. Experience baru ya Pak ya.
Pokoknya untuk kami ini luar biasa sudah. Selain daripada memang diklatnya memang diklat kebutuhan kami selaku APIP, penyampaian materinya, dan memang waktunya saja yang kurang. Waktunya saja yang kurang. Dan betul memang harus ada to be continue-nya nih. Karena masih nanggung kayak ini, kita masih nanggung nih. Mungkin nanti setelah diklat ini, mungkin Pak Tri akan sering kami telepon untuk menanyakan lagi nih. Dan mudah-mudahan diangkat ya Pak ya. Iya. Jadi sering kami telepon untuk koordinasi Bu, memang. Ini hal baru memang berbeda lah, materi yang disampaikan sangat berbeda sekali. Kalau Mas Tri gimana Mas, sarana Wisma? Ya, sebenarnya saya tidak menginap di sini, Mbak Des. Cuman kalau saya setiap hari selalu menanyakan ke teman-teman. Iya. Jadi mungkin bisa dicek juga ke Bu Rintan dan Pak Iskandar setiap sesi break. Kami ada agenda berkenalan yang di situ kami minta testimoni. Jadi saya minta testimoni Bu Rintan, Pak Iskandar. Apapun positif negatif harus menyampaikan dan itu wajib tiap orang. Jadi kalau so far menurut saya tentu teman-teman manajemen di Politika tidak boleh puas dengan kondisi ini. Kemudian saya juga mohon panitia untuk mencatat masukan-masukan teman-teman. Misalnya secara kelengkapan sudah sangat lengkap, mungkin ada 1-2 yang perlu di-improve. Itu nanti mungkin bisa dievaluasi level 1. Betul, dievaluasi tadi saya juga sampaikan juga nanti sore teman-teman akan memberikan. Tapi so far dari pengalaman saya di memfasilitasi diklat tentu insya Allah balik diklat BPK termasuk yang di JOS sudah yang memenuhi tadi sampaikan teman-teman ya, memenuhi ekspektasi insya Allah gitu. Selanjutnya bagaimana Bapak dari diklat ini manfaat yang bisa diambil dari diri atau instansi dari Bu Rintan dan Pak Iskandar? Mungkin gini Bu, manfaat yang diperoleh untuk pribadi Ibu dan Bapak, lalu setelah itu ke instansi. Untuk instansi, iya. Dari Bu Rintan dulu. Saya dulu ya. Kalau manfaatnya dari diklat ini. Dari diklat ini ya. Kinerja. Pertama gini, apa yang memotivasi kami untuk melakukan audit diklat, mengikuti diklat ini, dulu pun sudah pernah, sekarang pernah, karena kebetulan kami sedang mempersiapkan diri untuk menuju kapabilitas APIP level 4. Di mana salah satu komponennya yang harus kami cukupi itu adalah audit kinerja. Gitu. Audit kinerjanya beda dengan yang sebelumnya di level 3 karena ini harus melibatkan lintas sektor seperti kemarin saya sampaikan ke Pak Hendra juga. Ini kami diberi PR seperti ini nih Pak, dalam rangka menuju ke level 4. Bahkan kemarin saya sama teman-teman tuh setiap selesai diklat hariannya pasti kami lanjutkan. Kalau nggak di ruang makan, kami lanjutkan sendiri di ruang tamu untuk membahas dengan tujuan nanti pulang kami sudah tinggal melanjutkan apa yang disampaikan Pak Hendra selama waktu diklat. Kalau untuk manfaatnya secara pribadi, saya bertemu dengan orang-orang yang istimewa, di kota yang istimewa, di tempat yang istimewa. Itu secara pribadi. Kalau untuk secara untuk pekerjaan, untuk APIP, tentu diklat yang kami laksanakan, yang kami ikuti di BPK ini manfaatnya luar biasa banget Mbak. Gitu. Seringkali justru kami akan melakukan penyempurnaan ketika kami pulang ke kota masing-masing adalah pas dari sini. Ada beberapa diklat juga yang kami ikuti, tapi seperti kayak nggak ada hasilnya ya, begitu. Tapi kalau kami pulang dari sini yang ada semangat banget. Oh ternyata kita itu yang pekerjaan yang ini, bagian yang ini tuh nggak begitu seharusnya. Untuk lebih sempurnanya begini. Jadi kalau saya simpulkan, setiap kami pulang diklat dari sini, manfaatnya baik secara pribadi maupun untuk pekerjaan luar biasa dan istimewa. Wah, begitu ya Mbak Aina, Mbak Ria. Terima kasih. Kalau dari Pak Iskandar. Kalau saya sendiri mungkin kalau lebih sama dengan Bu Rintan, cuman bedanya mungkin kalau Bu Rintan itu menuju kapabilitas HP-nya ke level 4. Kalau kami lagi mempertahankan posisi di level 3 dulu. Karena kan persyaratan kapabilitas HP itu kan minimal 3 tahun ya. 3 tahun dalam posisi level yang sama, kemudian harus mendorong ke level 4. Jadi saat ini memang kita di Kalimantan Timur itu 10 kabupaten kota dengan berbagai tipe APIP dan kapabilitas yang berbeda juga. Rata-rata kita mungkin posisi di level 3.
Jadi dengan adanya diklat ini, memang salah satu poin dari unsur elemen PKAPIP itu kan ada audit kinerja, Bu ya. Audit kinerja. Memang audit kinerja kita dulu kita sempat laksanakan. Cuman memang permintaan dari tim evaluasi bukan itu yang seharusnya. Tapi bisa diterima. Kan setelah dari sini ternyata audit kinerja yang sesungguhnya itu seperti itu. Jadi akhirnya kita mendapatkan salah satu ilmu yang sangat memang menunjang untuk kegiatan kita. Untuk saya pribadi, seperti tadi yang saya sampaikan, ini merupakan bonus yang tidak bisa dihitung. Salah satu memang kejutan buat saya pribadi bahwa ini di luar ekspektasi saya akhirnya ditunjuk mewakili untuk ikut diklat. Jadi salah satu luar biasa lah tambahan ilmunya untuk saya pribadi. Jadi ilmu yang saya dapatkan di sini, mudah-mudahan nanti setelah kami kembali ke daerah bisa kami implementasikan, kami bisa ajak untuk kawan-kawan bahwa memang seharusnya kita audit kinerja seperti ini. Tapi setidaknya kalau untuk ke instansi kami, mudah-mudahan tadi kebetulan juga kita ada Irban, kita juga ikut, inspektur pembantu, itu juga bisa membantu untuk mendorong, membangkitkan gairah kawan-kawan dan melaksanakan sesuai mekanisme audit kinerja itu seperti apa sebenarnya. Iya, amin. Semoga ilmu dan apa yang didapatkan pada pelatihan kali ini bisa bermanfaat ya Pak, Ya. Bu, ya, untuk baik untuk pribadi maupun untuk instansi ke depannya. Ya, untuk kehidupan sehari-hari maupun di kantor. Gimana Mas Tri, senang nggak mendengar? Biasanya kan kita mendengar dari auditi kan kita nggak pernah ya dengar, tapi ini nanti kita malah yang dievaluasi gitu. Gimana Mas mendengar komen dari Bu Rintan dan Pak Iskandar, senang nggak bahwa ilmu yang Mas sampaikan ternyata akan bermanfaat gitu, gimana? Ya tentu senang sekali Mbak Rias ya. Ini sebuah tidak hanya doa tapi juga saya sampaikan ke teman-teman, ada PR besar yang menunggu teman-teman APIP peserta diklat ini. Setelah ini tidak hanya secara knowledge beliau mengerti, tapi teman-teman ini harus menjadi agent of change di masing-masing APIP. Nah tadi Pak Iskandar dan Bu Rintan juga menyampaikan ya, satu hal yang menarik atau kami coba tawarkan kemarin dengan tim untuk diklat ini adalah teman-teman tidak hanya berusaha kita ajarkan konsep, tapi sudah ke implementasinya. Jadi di hari pertama, hari kedua memang fasilitator menyampaikan konsep audit kinerja itu apa gitu ya. Kertas kerjanya kita sampaikan. Tapi mulai dari kemarin sampai nanti sore ada tugas presentasi atau studi kasus. Ini yang dikerjakan Bu Rintan dan dikerjakan Pak Iskandar. Rencananya adalah apa yang akan beliau-beliau periksa di semester depan. Ini adalah satu breakthrough yang kemarin kami sampaikan juga ke manajemen pada saat kita FGD ya. Jadi kami merencanakan studi kasus yang tidak hanya kita punya teori studi kasusnya, tapi apa keresahan teman-teman APIP yang akan dipraktekkan. Bisa dibawa ke sini, bisa disolusi langsung kita berikan. Seperti yang disampaikan Bu Rintan ini, teman-teman Kediri ini mau memeriksa sebuah dinas misalnya. Jadi kemarin studi kasus kita adalah membuat matriks desain pemeriksaan ya, sebuah prosedur pemeriksaan kinerja. Nah, beliau sudah langsung mengimplementasikan nih Mbak Dias dan Mbak Ina. Satker yang kami periksa OPD ini Pak, indikatornya ini dan kami sama-sama langsung membuat prosedur auditnya. Saya sampaikan pastinya tidak akan perfect Bapak Ibu, tapi selesai diklat ini insya Allah tinggal melanjutkan. Tuh guys, sahabat pembelajar bisa dengar sendiri kan. Kalau biasanya diklat itu orang malah tambah bingung mungkin ya. Nah ini tuh nggak malah dari Pemda membawa PR lalu kita kerjakan sama-sama. Jadi praktiknya ke instansi juga bisa diterapkan langsung, semoga ya. Baik, mungkin cukup sekian ya acara podcast kita kali ini. Buat sahabat pembelajar yang mau mengikuti pelatihan di Balai Diklat PKN Yogyakarta, bisa nanti ada linknya di bawah ya. Fasilitas bersuratnya kemana aja. Oke, dan fasilitas yang akan diterima apabila mengikuti diklat ini adalah bisa mendapatkan training kit dan modul tentu saja. Wisma yang nyaman ya Pak, tadi sudah disampaikan seperti hotel, lalu makan 3 kali dan snack 2 kali dan kelas yang kondusif. Dan semoga mungkin Bu kalau boleh nambahkan. Ya silakan Pak. Mumpung ya, di forum ini kami menambahkan bahwa kiranya nanti ke depan pihak penyelenggara atau Diklat bisa menyampaikan informasi terkait diklat apa aja nanti yang akan diselenggarakan. Ya banyak Pak. Bahwa bahwa
di Badan Diklat PPKN STAN BPK ini banyak diklat. Dan sementara ini kan daerah ini belum tahu nih BPK ini udah open untuk diklat. Jadi disampaikan bahwa ada program-program diklat apa aja di sini. Mungkin tadi kami lihat di gambar-gambar itu ternyata banyak juga diklat. Banyak Pak, ada investigatif. Jadi kan diklat investigatif ini insya Allah mungkin kawan-kawan kami juga ada ikut nih. Nah, kemudian diklat probity, pengadaan barang dan jasa, kemudian pendapatan daerah ya, audit pendapatan daerah, pertanggungjawaban kerugian. Nah itu daerah. Jadi terkait dengan diklat itu mungkin nantinya di pihak penyelenggara bisa menyampaikan mungkin dari awal. Jadi ketika kita mengadakan penyusunan anggaran untuk tahun depan itu sudah bisa mengkondisikan kegiatan apa aja yang kita butuhkan, diklat apa aja nih yang kita butuhkan untuk tahun depan. Jadi sudah sinkron, jadi nggak kemana-mana lagi gitu. Nah jadi boleh dikatakan di balai diklat yang ada di sini ini merupakan salah satu diklat yang bisa kita jadikan referensi untuk menambah pengetahuan bagi instansi pemerintah daerah khususnya. Mungkin itu nih Bu. Oke, terima kasih sekali Pak Iskandar, Bu Rintan dan Mas Tri. Saya sebagai staf Subbag penyelenggara saya senang sekali mendengar cerita dari Bu Rintan dan langsung ya Bu ya cerita dari para peserta diklat. Jadi kita kerjasama itu seperti nggak sia-sia gitu Bu, ada feedback yang baik ya. Oke, terima kasih juga kepada Mas Bayu Putra Pamungkas sebagai editor kita dan Mas Ismul Fadil, Mas Yanuar sebagai kameramen. Ini kerjanya sepertinya podcast cuma gini aja tapi kerjanya dari kemarinnya lemburnya. Oke Mbak, sebelum penutupan kita bareng-bareng tagline dulu ya Mbak. Oh iya, latihan tagline PDI Podcast. Jadi kalau saya menyebut PDI Podcast, nanti Bapak Ibu menyebut Fun Learning, Get Healing, PDPKN Yogyakarta, yuhu gitu ya. Oke. Langsung dipimpin Mbak Rias ya. Oke. Nah lihat di sini. PDI Podcast, Fun Learning, Get Healing, PDPKN Yogyakarta, yuhu. Oke, cukup sekian. Kita ketemu di episode selanjutnya ya teman-teman. Tetap semangat. Dan terima kasih. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rias, Mbak Yana.